Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian tadabbur Al-Qur'an surah Al-Baqarah, masih tentang kedengkian Bani Israel. Dalam konteks ini pada Nabi Muhammad dan umat. Banyak aspek-aspek kedengkian, ya, termasuk terhadap nabi-nabi Allah, kitab-kitab Allah, tapi juga terhadap umat, sampai nanti akhir kiamat yang paling fenomenal. Nanti kita akan nyampe pada walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, ayat itu kan terkenal. Nah, rangkaiannya dari sini, ya. Bahkan dari ayat 2 yang awal kita pelajari. Sekarang kita akan membahas fenomena nasakh atau penggantian hukum Islam dengan menggunakan syariat. Ini juga bagian dari provokasi Bani Israel Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sangat tidak siap ada hukum nasakh. Tidak siap. Tapi pahami dengan baik. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 106. Mudah-mudahan nyampe 116. Ayat 106 ini adalah tentang nasakh atau mengganti hukum dengan hukum syariat baru. Pahami ini adalah muqaddimah kepada penggantian kiblat, penggantian sholat, dan penggantian puasa. Itu rangkaiannya, ya. Karena ayat ini akan mengarah ke sana. Itu yang harus didudukkan. Kenapa kita penting pada awal Ramadan merekonstruksi puasa dalam versi Quran? Karena sebetulnya rangkaian dari sini. Jadi puasa yang kita dahulu sama dengan Yahudi harus sudah mulai dibedakan, dan itu berarti nasakh. Sholat yang dahulunya sama dengan Yahudi harus mulai dibedakan, dan itu nasakh. Kiblat yang dulunya sama harus mulai dibedakan, dan itu nasakh. Nah, nasakh ini menyebabkan Yahudi kehilangan poin. Semakin tidak punya harga, tidak punya nilai, dan tidak punya kedudukan dalam pergaulan global. Tidak punya daya tawar. Itu harus kita pahami dulu, ya. Bagaimana nasakh itu menjadi momok yang menakutkan, ya. Nasakh itu mengganti hukum dengan hukum yang baru. Nah, bagi yang datang terlambat nggak tahu pengantarnya, hari kesinggati pengantar ikun para kalian. Lamun sing kudune sing telat ustad. Jadi kita ibu-ibu akan meneruskan membahas tentang kedengkian Bani Israel pada
nabi-nabi Allah, kitab-kitab Allah, dan dalam hal ini pada Nabi Muhammad dan umatnya. Berbagai kedengkian itu mereka ungkapkan, mereka jalankan sampai akhir kiamat nanti. Tentu kedengkian itu artinya hasad. Hasad itu artinya tidak senang. Tidak senang itu bukan berarti dia lebih baik. Orang tidak senang karena ada yang lebih baik dari dirinya. Nah, mulai terlihat faktor-faktor umat Islam, umat Nabi Muhammad lebih baik, Al-Quran lebih baik. Maka benar atau benar Al-Quran itu tidak peduli. Yang penting mereka tidak senang. Lebih tidak senang lagi kalau umat Islam itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Tuh, ya itu. Nah, berbagai kedengkian itulah yang kemudian dalam beberapa ayat sebelumnya kita lihat mereka mengklaim mereka ahli surga. Nah, sekarang adalah kita akan membahas ayat 106 dan seterusnya. Kalau sampai waktunya sampai 119 lah. Yaitu tentang isu Allah tidak bisa melakukan nasah. Nasah itu nasah ya, an-nashu. Nasah itu artinya, kalau arti hukumnya mengganti hukum dengan hukum syariat yang baru. Tapi kalau secara bahasa, an-nashu ay al-izalatu wan naqlu. Secara bahasa, nasakh bisa berarti al-izalatu, bisa berarti an-naqlu. Al-izalatu artinya menghilangkan. Contoh, nasakhatis syamsu dilla, itu kan. Nasakhat telah menghilangkanlah asyamsu matahari, adilla pada kegelapan. Gara-gara srengenge teke, gelap hilang. Nah, perbuatan matahari menghilangkan gelap disebut nasah. Itu arti bahasa yang pertama, tapi ini yang dipakai nanti. Yang kedua, an-naqlu, memindahkan. Contoh, nasakhta al-kitaban, engkau memindahkan kitab sehingga dari tempatnya pindah ke tempat yang lain. Artinya menukil bahasa kitanya. Ya, itu kan anak menukil. Anak itu menukil, memindahkan yang semula di buku sebelumnya menjadi ada di buku yang lainnya. Ya, mengutip bisa. Sehingga buku terakhir yang menjadi kutipan yang disebut, buku sebelumnya nggak disebut lagi. Karena yang terakhir, buku terupdate itulah yang menjadi referen, yang menjadi acuan. Itu disebut, juga disebut an-nasakh. Orang-orang Bani Israel keberatan kalau ada teori bahwa Allah bisa menasakh. Itu keberatan.
Itu semua sebetulnya adalah rangkaian dari fakta mereka keberatan Baitul Maqdis dipindah ke Baitullah. Ya. Begitu juga sholat umat Islam dinasah dengan sholatnya Nabi Muhammad menjadi 5 waktu. Begitu juga puasa Nabi Muhammad dan umatnya dinasah dengan puasa di 185. Syahrul Ramadan alladzi anzala fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini menyebabkan semakin kehilangan poin Bani Israel dipreteli oleh Allah, dinasah, ya, dinasah. Nah, maka mereka mengajukan opini, terutama fakta yang paling membuat mereka kehilangan argumen adalah ketika Nabi Muhammad menasah Nabi sebelumnya yang memegang kitab, yaitu Nabi Isa, ya, memegang Injil, dinasah oleh Nabi Muhammad memegang Quran. Kitab mereka juga Taurat dinasah oleh Al-Quran. Itu sama menasah juga. Gara-gara dan nasah maka kitab Taurat kehilangan panggungnya. Gara-gara dinasah Al-Quran kehilangan panggungnya. Nah, itu isu nasah yang diangkat oleh mereka, ya, Yahudi. Nah, nasah ini menjadi penting karena kemudian oleh Bani Israel dikembangkan sedemikian rupa. Pakai dalil apa? Pakai dalil ijtihad. Maka terpatahkanlah oleh pengertian nasah secara istilahi bahwa nasah itu harus berdasarkan syariat juga, bukan berdasarkan ijtihad. Lah, siapa yang punya agama? Masa punya agama kiai? Ya. Nah, kita akan baca dari ayat 106. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah Bani Israel meributkan soal nasah, maka dijawab oleh Allah, ma nansah, apapun yang kami nasah, ayat dengan ayat yang lain, hukum dengan hukum yang lain, au nunsiha, atau kami lupakan, bisa dinasah, bisa dilupakan, nanti kita terangkan, maka nanti pasti akan kami datangkan bi khairi minha, dengan ayat yang lebih baik atau aturan yang lebih baik, au misliha, atau sepadan. Berarti nasah itu ada 3 kemungkinan. Dari aturan yang lebih ringan ke aturan yang lebih berat, dari aturan yang lebih berat ke aturan yang lebih ringan, dari aturan yang setimpal ke aturan yang setimpal lagi. Contoh aturan yang setimpal, dahulu sholat kiblatnya ke Baitul Maqdis, dipindah ke Baitullah, dinasah ke Baitullah, dirubah, dipindah. Nah, itu sama dinasah. Apa Baitullah lebih baik? Sama, Baitul Maqdis rumah Allah, Baitullah rumah Allah. Maka misliha, setimpal. Ya, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Tetapi walaupun tidak lebih baik atau tidak lebih buruk, faktanya berpindah dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Faktanya hukum kiblat ke Baitul Maqdis dihapus, diganti dengan hukum baru, kiblat ke Baitullah. Nah, itu disebut nasah. Nasah bimisliha. Atau dari hukum yang lebih berat ke hukum yang lebih ringan. Dulu sebelum dirubah, kalau dalam kital peperangan Islam, prajurit Islam kalau menghadapi 10 prajurit kafir, itu nggak boleh mundur. Kalau mundur kafir, kalau mundur murtad. Harus berani perang walaupun 1 lawan 10.
berat. Akhirnya dirubah, dinasah oleh Allah dengan bikafraini, 2 orang kafir. Lah siji lawan 10 kan keok ya. Nah, dianggap berat, bukan berarti cemen, bukan. Allah Maha tahu apa yang terbaik. Maka hukum terbaru dalam peperangan Islam, 1 prajurit boleh lari ya, itu kalau menghadapi lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 berarti 3 ya, karena 2,5 orang kan nggak ada. Kalau menghadapi 3 orang kafir boleh lari. Sebelumnya 10 orang kafir. Kalau menghadapi kurang dari 3 orang, 2, maka harus bersabar. Bersabar itu lawan maksudnya. Tidak boleh lari karena berakibat kafir, karena berakibat murtad. Perubahan hukum Islam dari 10 ke 3 atau 2 itu disebut nasah. Nasah dari hukum yang lebih berat ke hukum yang lebih ringan. Itu contoh. Ada lagi hukum yang lebih berat ke hukum yang lebih ringan. Dulu kalau ada wanita, istri, suaminya mati, disebut janda. Sekarang juga tetap disebut janda. Itu berarti nggak berubah. Yang berubah adalah hukum dahulunya di zaman Nabi Musa sampai ke Nabi Muhammad, maka dikarantina di rumah setahun. Ya, berat itu, nggak boleh keluar rumah. Walaupun cuma ke warung nggak boleh. Akhirnya dirubah 4 bulan 4 kali sucian 2 minggu. 4 kali sucian 10 hari. Iya, yang kita sebut jadi iddah. Tapi bukan tidak keluar rumah, menahan diri. Jadi sebelumnya menahan diri di rumah, sekarang dirubah menjadi menahan diri di kawin. Lebih ringan gak itu? Lebih ringan ya. Karena dulu jangankan kawin ya, keluar rumah juga nggak boleh setahun. Bisa jamuran ku wadon itu perang depisan. Nah sekarang berubah. Nah itu contoh nasah. Kalau yang ini saum nih bulan Ramadan tuh, dulu kan malam itu juga nggak boleh campur, terus dinasah Pak. Dari dulu juga boleh. Dulu mah nih. Nah ini nasah yang ketiga adalah dari yang ringan ke yang berat. Dulu puasa kita, puasa umat Islam itu hanya 1 kali setahun, yaitu 10 Asyura. Ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dinasah menjadi faman syahida minkum syahra fal yasum. Nah, itu contoh. Tapi kendati pun yang dibahas itu adalah, namun bagi Bani Israel tetap itu menjadi problem. Ya, karena faktanya ada menasah Taurat menjadi Quran, ada menasah Injil menjadi Quran, ada menasah butir-butir aturan perintah Allah di dalam Taurat di dalam Al-Quran. Menasah Nabi Musa menjadi Isa, menasah Isa menjadi Muhammad, dan itu keberatan. Sampai puncaknya menasah dari Baitul Maqdis ke Baitullah, sholat ke sholat kita, puasa ke puasa kita. Kata Allah, klaim Yahudi bahwa nasah itu menunjukkan Allah tidak jejak. Masa Allah nggak tahu masa depan sih? Gitu ya. Nah ini dibantah oleh Allah bahwa alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan mempersoalkan nasah itu boleh tidak oleh Allah, mungkin tidak oleh Allah, karena
Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kuasa tidak merubah hukum, kuasa juga merubah hukum. Alam ta'lam, apakah kalian tidak tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu berkuasa penuh. Alam ta'lam, apakah kalian tidak tahu annallaha lahu, bahwa sesungguhnya Allah itu lahu, miliknya lah, mulkus samawati wal ar, semua kerajaan langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kalau kalian Bani Israel terus mempersoalkan independensi Allah mengatur hukum, maka diancam oleh Allah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Itu kita bacanya, Allah tidak akan menolong dan membackup orang-orang kafir. Jadi cara kita membaca, wa ma lakum min dunillah mi wali wala nasir, tidak ada yang bisa menjadi wali, tidak ada yang bisa menjadi penolong kecuali Allah. Itu artinya Allah tidak akan menjadi backup dan tidak akan menolong orang-orang yang kafir, yang mempersoalkan independensi Allah mengatur hukum. Orang-orang Bani Israil ini menganggap Allah bisa diatur. Makanya ada episode mereka itu menuntut pada Nabi Musa dengan persyaratan, kami mau beriman setelah lihat profil Allah. Nah, itu kan sebetulnya adalah gaya-gaya Bani Israil, bukan untuk taat tapi untuk membangkang, ya, ngelunjak untuk membangkang. Nah ini kemudian penyakit itu muncul juga. Ada kebiasaan bertanya kepada kiai, tapi bertanyanya untuk ngeles. Bertanya pada Nabi, bertanya untuk ngeles. Adalah kebiasaan-kebiasaan Bani Israil. Cerewet kepada Nabi Musa, tapi sebetulnya untuk ngeles, untuk membangkang. Nah, sahabat-sahabat Nabi ada yang seperti itu, mempersoalkan hukum Islam abot, kok nggak begini, kok nggak sesuai tradisi, kok nggak sesuai adat. Maka menawar, bertanya kepada Rasulullah tujuannya untuk membangkang, untuk menawar. Maka dikomentari oleh Allah, karena masih menjadi kebiasaan Yahudi, am turiduna, apakah kalian punya hasrat, aroda, berkeinginan, ingin itu sudah melaksanakan belum? Belum. Melaksanakan gak boleh, menginginkan gak boleh. Menginginkan gak boleh, apalagi melaksanakan. Tuh ya. Am turiduna, apakah kalian masih menginginkan antas alu rasulakum, untuk terus menerus bertanya kepada Nabi Muhammad, kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana sebelumnya Nabi Musa direpotkan, ditanya-tanya oleh Bani Israil, tapi tujuannya bukan untuk mentaati, tapi untuk mengelak, untuk menawar hukum Islam, untuk membangkang hukum Islam, karena dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, dianggap tidak sesuai dengan adat. Beragama dengan sesuai keinginan itu disebut beragama dengan hawa nafsu. Nah, Yahudi Bani Israil itu beragama dengan hawa nafsu, yang senang untuk dirinya, bukan yang senangnya Allah, bukan yang senangnya Nabi Musa, bukan yang senangnya Nabi Isa, dan kali ini bukan yang senangnya Nabi Muhammad. Ditawar lagi, ditanya lagi, semua dibandingkan, kok tidak seperti adat. Ada yang ngebentur dengan kebiasaan orang tua. Nah, mencampur adukan agama dengan adat itu berarti menjalankan agama dengan hawa nafsu. Sadar tidak sadar, itulah profil Bani Israil. Ya, akhirnya kemarin tuh kita mengalami problem berdebat dalil soal apakah ini bid'ah atau bukan. Tapi perdebatannya bukan apakah Rasulullah melaksanakan atau tidak, bukan. Apakah yang
laksanakan masyarakat umum itu bid'ah atau enggak? Seolah-olah ini udah terlanjur nih, sembengen gemekenen. Tuh, masa dia maka ustaz-ustaz bebisahan yang mengkritik adat. Kiai-kiai besar juga dulu diem kok. Nah, ini namanya mempersoalkan agama dengan hawa nafsu. Am turiduna, apakah kalian menginginkan? Am disebut di situ al-istifham, pertanyaan tapi lil ingkari, untuk mengingkari. Berarti cara membacanya sudah, jangan menginginkan. Nah, turiduna berarti baru hasrat jiwa psikis kita. Nah, itu hasrat. Hasrat saja nggak boleh, apalagi menginginkan. Itu turiduna ya. Kita pahami dulu, Allah menggunakan kata turiduna, bukan taf'aluna. Tapi lebih parah lagi Bani Israel. Bani Israel itu sudah, kalau ada nabi baru juga sudah mindsetnya. Disebutnya al-amani, angan-angannya. Jadi lebih parah dari turiduna. Al-amani. Anda teke paling harap menjaluk sumbangan. Padahal dia belum tentu. Ada nabi baru, pasti merugikan ini. Ada kita baru, wah pasti merugikan ini. Namanya al-amani ya. Nanti nyampe ke al-amani. Ayo udah kemarin ya al-amani ya. Kecuali angan-angan tuh ya. Kalau memang sudah disebutkan itu dari Rasulullah begitu, jangan bertanya pada ustadz mengenai salah nggak saya. Ya. Kalau begini ustadz masih salah nggak? Itu renawar ya. Itu Yahudi banget disebutnya. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Siapa yang mentabdil yang semula sudah mentabdil kafir bil imani dengan keimanan, faqad dalla sawa'as sabil, maka itu adalah orang yang tersesat. Berarti asalnya beriman kembali kafir. Nah, ini orang Yahudi pengen umat Islam itu berubah. Kalau tidak kafir, ya tidak murni agamanya. Makanya pada waktu diketahui sahabat itu akrab dengan Rasulullah, setiap ketemu ra'ina ya Rasulullah, ra'ina ya Rasulullah, tolong sih lindungi, dibimbing saya, kami ini. Cemburu mereka, maka ikut-ikutan ra'ina, tapi maksudnya ngeledek. Wadda, wadda, apa wadda? Al-mawaddah, berarti sangat ingin, sangat berambisi, tapi sifatnya fisik materi. Wadda kasirun, begitu banyak wadda yang menginginkan. Min ahlil kitabi, dari ahli kitab, berarti siapa aja nih? Yahudi dan Nasrani. Nasrani dan Bani Israel. Nasrani dengan Injil, Bani Israel dengan Taurat. Mereka itu orang Nasrani dan orang Bani Israel berarti orang-orang yang tahu soal kitab, orang yang memiliki pengetahuan, tapi itu mereka berambisi, lau yaruddunakum, pengen kita murtad. Ya, pengen umat Nabi Muhammad tuh murtad, tidak pengen dewekan kafir mereka. Itu puncaknya. Umat Islam kembali kafir, puncaknya. Kalau nggak bisa, ya tidak murni agamanya. Kalau demen Quran, ya dibikin demen membaca doa. Dibuat tidak pernah sempurna kita. Yang demen sholat, dibikin sholatnya tidak sama. Itu. Yang demen ini amalan,
dibikin amalannya berfaedah untuk dunia. Jadi dibuat tidak murni. Tapi yang goal paling besar adalah membuat kita murtad. Kalau membuat murtad nggak bisa, kan mendingan membuat kita munafik. Kata orang Bani Israel. Kalau membuat munafik nggak bisa, membuat kita tidak murni agamanya. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron. Mereka sangat berambisi membuat kita murtad. Yaruddunakum min ba'di imanikum, dari keimanan kuffaron menjadi orang kafir. Semua itu hasadan, karena dengki. Kenapa dengki? Karena gara-gara Nabi Muhammad mereka bukan menjadi umat pilihan lagi. Gara-gara Al-Quran mereka bukan menjadi umat pilihan lagi. Gara-gara umat Islam itu ittiba kepada Quran dan Sunnah, maka mereka tidak punya panggung lagi. Hasadan, dengki. Ingat dengki ya. Dengan pikiran dengki ini nggak ada lerennya nih, nggak ada selesainya. Min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Padahal sudah jelas Muhammad adalah nabi yang diinformasikan di Quran dan Injil, di Taurat dan Injil, bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang mendapatkan tawaran umat pilihan. Fa'fu, tapi berat menghadapi Bani Israel itu. Berat. Maka di tengah-tengah menghadapi Bani Israel sampai sekarang, fa'fu. Apa fa'fu? Wasfahu. Apa fa'fu? Jangan ladeni, maafkan aja. Kalau mereka ngajak bertikai. Kenapa orang memaafkan? Karena orang tidak mengambil pusing. Ya udah maafkan aja, biarkanlah. Itu maksudnya fa'fu. Biarkanlah. Berarti dalam rangka membuat kita murtad, mereka pengen cari soal, selalu bikin usil, pengen kita bertikai, pengen kita berperkara. Itu sudah harus disebutnya bagaimana caranya kita masuk jebakan mereka. Maka timbul perkara tuh. Karena untuk bisa murtad harus terjadi koneksi, konflik. Kalau sudah terjadi fa'fu, biarkan aja, maafkan aja. Mungkin kelakuan mereka merugikan kita, biarkan. Karena itu jebakan mereka. Jebakan madman ya. Wasfahu, lapang dada, jangan gondok. Wasfahu. Kenapa jangan gondok? Jangan pura-pura nggak kenal. Yahudi itu dari dulu gitu. Ya. Itu wasfahu. Kecuali mekanen orangnya ke ya. Rabi kita pun gak enak ke kiai mekonon. Itu berarti baru tahu. Wajar gondok. Kita kan diberitahu Quran bahwa Bani Israel dari dulu begitu sampai nanti begitu. Wasfahu, jangan gondok, orang kalian udah tahu gitu. Maksudnya itu ya. Wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Apa tuh artinya tuh? Biar Allah mengambil pelajaran, memberi pelajaran pada kelakuan Bani Israel. Dah ya. Berarti bagaimana cara menghadapi Yahudi? Orang yang terintimidasi kayak kita, ekonomi diintimidasi, politik monetering diintimidasi, itu namanya posisinya nggak kuat. Maka fa'fu. Tapi kalau mampu jihad, ya nggak usah fa'fu. Namanya wasbiru. Bersabar itu artinya menyerang ya. Wasbiru. Di sini kan fa'fu. Berarti biarkanlah, udahlah, jangan ambil hati lah. Keleh pasti kita. Tapi kalau wasbiru itu serang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sambil kita meyakini Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, termasuk menghentikan kehasadan Bani Israel pada kita. Nah, dalam pertarungan menghadapi intimidasi Bani Israel sampai sekarang nih, mereka pengen mengubah hukum supaya sholat kita nggak murni, zakat kita nggak murni, ya.
bercampur dengan adat, bercampur dengan kerusakan niat, maka kita harus berpegang teguh kepada hubungan dengan Allah. Kita nggak bisa perang lawan Yahudi kalau kita renggang hubungan dengan Allah. Maka kata Allah, waqimus sholat wa atu zakat. Kalian pengen menang menghadapi Yahudi, sholat, zakat. Atau kalau kalian tidak pengen dirusak, nggak menang nih, nggak pengen dirusak, doa, ya Allah tolong lindungi agama saya, jangan sampai ada bid'ah, jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya adat, murni sebagaimana Rasulullah mengajarkan. Tapi nggak punya kemampuan, fa'fu wasfahu, maka tetap harus punya modal. Wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Itulah lambang perbedaan kita dengan Yahudi. Wa atu zakat, tunaikan zakat. Tapi kalau sholat dan zakat tidak menjadi basis keimanannya, pasti Bani Israel bisa merusak agama kita. Ya, itu maksudnya. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Bingung, apa kaitannya salat kalian ngelawan Yahudi? Maka kata Allah, tengarakakan mengkuan hasilnya sing Allah. Itu maksudnya ya, Pak. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apapun yang kamu keluarkan, tenaga untuk sholat, waktu untuk sholat, atau uang untuk zakat, min khairin, dari sesuatu yang kudu nih mendagang daripada sholat, ya, kudu nih menyekolahkan anak daripada zakat, tajiduhu indallah, kamu tahu hasilnya nanti. Tapi yang paling dekat adalah kita menunjukkan tidak senang pada Yahudi. Berarti Yahudi pengen sholat kita tidak tegak, Yahudi pengen zakat kita tidak tegak. Karena Yahudi tahu itu monumen kita, apa, pilar-pilar kekuatan kita, ya, sholat dan zakat itu. Innallaha ta'maluna basirun. Sesungguhnya Allah itu bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Salat, zakat dalam rangka tidak pengen dirusak oleh pikiran-pikiran Bani Israel, itu basir, pasti ngelihat. Jangan merasa tidak dilihat, ya. Wa qalu, maka mereka Bani Israel tidak putus asa terhadap umat Nabi Muhammad, kampanye lagi. Ternyata umat Nabi Muhammad terbukti makin hari makin solid di Madinah itu, makin kuat, menjadikan Rasulullah uswatun hasan. Akhirnya Yahudi memainkan peran provokasi bahwa yang berhak masuk surga adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Wong Islam urut. Ini bagi kita memang bingung, tapi bagi orang yang baru saja bersyahadat, ini bisa goyah. Jadi pahami petanya pada saat itu di Madinah ada yang kehilangan kekayaan, kehilangan keluarga, isir mejendel, gelem-geleman milu kelompok Muhammad. Ya, padahal belum ada jaminan surga. Kami ini umat lama yang sudah mahir tentang hubungan dengan akhirat. Jadi nggak gampang, ya, menghadapi situasi pada saat itu. Begitu diprovok, lepas lagi itu pasti menjadi murtad lagi. Jadi kita harus pahami settingnya pada saat itu. Tapi pahami juga pola ini adalah pola khas Bani Israel sampai sekarang, akan mengincar yang lemah imannya. Karena ekonomi, karena politik, karena keamanan, terus saja dipresur, ya. Sampai pada klaim, hati-hati kamu, mendingan keluar, nantinya nggak kaya kamu. Mendingan dukun sugih, mendingan
Anu selawatan di Masjid Agung Enda Sugi, pola-polanya sama gitu ya. Jadi jangan kaku mikirkan Israel Palestina, jangan. Yang kita bicarakan adalah, kan nggak mungkin kita membayangkan Madinah dengan dunia saat ini. Madinah head to head. Tapi sekarang Yahudi ada di Israel dan kita ada di Indonesia, ada di Malaysia, tapi pikirannya ada di Indonesia. Tuh, pikiran Bani Israel itu. Yang sekarang kita temui dalam kesulitan kita menegakkan agama secara murni, ya, ittiba kepada Rasulullah. Itu target mereka, ya. Berarti berhasil ya? Target mereka. Baru berhasil beberapa bagian, ya. Yang sebagian yang lain sudah kalah lagi. Iya, targetnya murtad. Berarti kalau tidak murtad, di bawahnya murtad apa? Di bawahnya lagi apa? Di bawahnya lagi apa? Nanti sampai kepada kalau perlu masih dirusak ini. Ya, ini teori mereka. Wa qalu, maka orang-orang Bani Israel ini melancarkan provokasi untuk melemahkan keimanan umat Nabi Muhammad di Madinah. Tapi untuk kita juga nih, la yadkhulul jannah, geleman sir manjing Islam, la yadkhulul jannah, mal bakal masuk surga, mal bakal, illa man kana hudan aw nasara, yang bisa masuk surga itu hanya orang Nasrani dan orang Yahudi, atau orang Yahudi maupun orang Nasrani. Tilka amaniyahum, itu cuma angan-angan kata Allah. Angan-angan itu tadi dibahaskan. Qul, katakan Muhammad, untuk menenangkan umatmu yang sedang diobok-obok keimanannya, biar mereka murtad, katakan ke mereka, hatu, itu tuh burhanakum, petunjuk untuk kalian, in kuntum shodiqin, kalau kalian benar. Artinya yang ada pada jiwa-jiwa kita itu yang benar, yang sudah kita miliki, sedang digerogoti orang-orang Yahudi atau pikiran Yahudi, itu justru yang benar. Tidak mungkin Yahudi merusak kita kalau dalam diri kita tidak ada yang benar, ya. Jadi lamun anu provokasi apa sih namanya, anu pengajian kuno, oh berarti kita lagi benar, ya. Dibantah oleh Allah. Bagaimana bisa sekonyol itu Bani Israel mengklaim bahwa hanya Yahudi dan Nasrani yang masuk surga? Karena kata Allah, teori dasarnya adalah bala, bahkan man aslama wajahahu lillah, siapapun yang menyerahkan diri, wajahnya, sikap hidupnya, seluruh halnya lillahi, hanya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia melakukan hal yang terbaik untuk penyerahan diri pada Allah itu, falahu ajruhu inda rabbih, maka akan dapat ganjaran dari sisi Allah berupa surga. Sedangkan orang Yahudi Nasrani tidak selamat. Bagaimana bisa disebut tidak selamat? Dikasih Taurat ditawar, disuruh berjanji nggak zina, zina. Tidak pernah aslama. Kalau aslama, apapun diterima, dituruti. Dikasih Nabi ditawar, nggak sesuai dibunuh. Dinyatakan Nabi tadi turun, ditolak. Tuh, tidak pernah aslama. Jadi bagaimana mereka bisa mengklaim dapat surga? Kan aneh kan? Kalau seaneh-anehnya Bani Israel, masih banyak juga yang tertipu, seolah-olah Bani Israel itu benar. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang aslama itu tidak mungkin mengalami ketakutan, tidak mungkin mengalami kesedihan. Ketakutan pada sesuatu yang akan terjadi, kesedihan pada sesuatu yang telah terjadi. Orang Yahudi itu pada dasarnya cemas pada masa depannya, kira-kira masuk surga ya, cemas, tapi juga sedih pada apa yang telah terjadi. Sayang si bengennya dicabut kedudukan sebagai umat pilihan. Nah, itu caranya bacanya. Wa qalatil yahudu wan nasar, wa qalatil yahudu. Nah, ini penyakit Yahudi. Klaim-klaim itu dengan baik dibantah oleh Allah, dan Nabi Muhammad berhasil mengendalikan umatnya.
Sehingga keinginan Yahudi Bani Israel di Madinah yang ingin membuat murtad umat Nabi Muhammad itu kemudian dapat dikendalikan. Akhirnya orang Yahudi kehilangan kepercayaan diri. Tadi dia menyoroti bahwa orang Islam yang cuma bisa masuk surga adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini akhirnya kehilangan kepercayaan diri karena kepengaruh. Apa akibatnya? Orang dengki gelap mata. Maka akhirnya juga menyalahkan orang Nasrani Yahudi. Nasrani ngomong bebisaat, mal bakal manjing surga. Wa qalatil yahudu, dan orang-orang Yahudi berkata, laisatin nasara ala syai'. Apapun yang dikatakan orang Nasrani ala syai', tidak ada dasarnya. Itu kesinggung orang Nasrani. Maka orang Nasrani tidak mau kalah. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Pada baik orang Yahudi juga semua klaimnya tidak ada dasarnya. Wahum yatlunal kitab, aneh ya. Padahal enggak Yahudi, tidak Nasrani, semua yatlunal kitab, membaca kitab, weruh ilmune, tapi pading nyalahaken. Kenapa itu? Ya karena hasad. Ya. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Demikianlah maka Allah berfirman bahwa orang-orang la ya'lamuna yang tidak memiliki ilmu misla qaulihim itu seperti itu ucapan mereka. Bagaimana caranya? Yakinilah fallahu, maka adapun Allah itu yahkumu bainahum yaumal qiyamati, yang akan menegaskan hukum pada hari kiamat nanti. Fi makanu fi yahtalifun, yang disengketakan di tengah-tengah kita. Tapi sengketanya sengketa yang dibikin-bikin oleh Yahudi dan Bani Israel. Jadi kalau capek-capek ngadepi mertua ya, jari mertua tolong sedih tahlilan. Gua hati diatur. Segala jajang-jajang DP. Mengko bini kiamat ketemu nih. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau udah sulit orang itu ditegur, dipengaruhi, dia mati biu jangan nggoni kiamat. Ya, supaya minta peradilan Allah. Artinya tidak ada yang bisa mengambil kebenaran sendiri. Kebenaran yang tersisa adalah Al-Quran. Kadzalika, demikian pula lah qala, cara berargumentasi orang-orang Quraisy. Lupa. Kadzalika, demikianlah qala, orang-orang alladzina la ya'lamuna, yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu kitab Taurat, tidak tahu kitab Injil. Berarti siapa tuh? Bukan Nasrani, bukan Yahudi. Ini dalam kehidupan Nabi nih, kan Nabi Muhammad menghadapi Nasrani, menghadapi Yahudi, menghadapi Quraisy. Allah memberi sebutan wong Quraisy iku urur ilmu. Kadzalika mekonon oge qala, berkata hal yang serupa. Tadi orang Nasrani menganggap Yahudi bebisahan. Orang Yahudi menganggap orang Nasrani juga bebisahan. Orang Quraisy ikut-ikutan menganggap mereka bebisahan. Nasrani bebisahan, Yahudi bebisahan. Ini berkaitan dengan masing-masing klaim mereka tentang siapa anak Allah sebetulnya. Jadi Yahudi menganggap Uzair anak Allah, Nasrani menganggap Isa anak Allah. Orang-orang Quraisy sing uru-uru juntrung kitab juga punya jagoan, menganggap al-malaikatu, malaikat-malaikat itu putri-putri Allah. Tiga-tiganya pada keblinger ya. Jadi menganggap Allah itu punya putra. Nah, itu klaim-klaim yang tidak masuk akal bagi kita. Tapi bagi antar kalangan mereka sendiri saling bertarung. Ke anak Allah mikike ya, yaitu Nabi Isa. Ke anak Allah mikike yaitu
Uzair, ada yang mengatakan Uzair itu nabi ya. Siapa Uzair itu? Uzair itu Samwan ya, yang tinggal di Babilonia, orang Bani Israel. Setelah masa kelam bangsa di situ dalam kekuasaan orang yang anti Bani Israel, dijajah, maka akhirnya dalam suatu pengusiran Uzair salah satunya, dan Uzair salah satu yang selamat. Menjadi legenda Uzair ini karena diketahui wis mati selama 100 tahun urip maning. Tuh, sehingga menjadi pembicaraan. Orang yang ingat rasanya ki Uzair iki wis mati bengen iki. Gale musirip maning. Cerita berlanjut dan menjadi heboh, viral di banyak televisi waktu itu. Itu karena Uzair itu hafal kabeh si Taurat, yang pada saat itu sedang dicari siapa yang hafal Taurat, karena tidak ada yang ingat isi Taurat. Tiba-tiba Uzair tampil membacakan seluruh Taurat, padahal dewek beberapa pun. Maka dicurigai, diyakini juga oleh beberapa pendapat Uzair itu sebetulnya nabi ya, sebetulnya nabi. Tapi dengan dua faktor itu Yahudi berlebihan. Kirasane tidak mungkin manusia biasa bisa melakukan. Bagaimana orang pernah sekolah madrasah hafal Taurat? Bagaimana uang wis mati 100 tahun urip maning? Lamun dudu ibnullah, kalau bukan anak Allah. Maka terkenalah Uzair ibnullah ya. Itu Nasrani mengklaim jagoannya anak Allah, bukan Uzair, yaitu Isa bin Maryam. Sudah kita kenal kenapa diyakini Isa itu anak Allah. Tapi orang-orang Bani Quraisy yang tidak tahu Taurat, tidak tahu Injil, ikut-ikutan bahwa Allah kudune duwe anak tapi wadon. Nah, itu disebut malaikat. Kita nyebutnya angel. Nah, angel itu wadon ya. Angel. Maka lamun duwe anak ajarannya angel. Nanti sulit karena dalam bahasa Jawa angel itu angel ya. Sulit. Gati angel. Siapa yang betul itu? Ya tidak ada yang benar. Yang benar Allah tidak punya anak. Tapi kalau kita mau perang meyakinkan kan susah. Fallahu yaqumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Biarin nanti di kiamat ditetapkan oleh Allah dalam sengketa itu. Wa man adlamu mimman mana masajidallah. Nah, ini akhirnya pada taraf yang paling akhir, bagaimana memurtadkan umat Islam adalah mencari jalan agar faktor-faktor penguat keimanan itu putus. Apa faktor penguat keimanan? Masjid. Maka Allah mengingatkan kepada kita, hati-hati. Ujung-ujungnya Yahudi ketakutan masjid-masjid kita itu digunakan menjadi penguat keimanan kita. Maka Allah menyatakan, wa man adlamu mimman mana masajidallah. Siapa yang lebih dolim? Yang paling dolim adalah orang yang melarang umat berangkat ke masjid Allah. Termasuk khutbah dibatasi, dicurigai masjidnya. Ya, itu logikanya. Padahal di masjid kita ayyudkara fiha ismuhu, kita mengingat, menginsafi semua nama Allah, peran kita, tanggung jawab kita, tujuan hidup kita, itu semua bisa terungkap di masjid. Maka di masjid jangan tidak berzikir, menginsafi. Sa'a, apa sa'a artinya? Dan mereka berusaha fi kharabiha. Kalau tadi mencegah, hendak para ahli orang masjid. Sekarang dibuat masjidnya tidak enak, diobok-obok, dibuat tidak nyaman, dirusak, dihancurkan, dirobohkan. Itu kharabiha. Maka para ahli wedi di masjid bukan dicurigai ekstremis.
makor pengen masjid iku. Sebab kan oleh BLT kan. Masjid-masjid jangan ke sana, belum jadi akhirnya ada masjid yang udah dicap radikalis. Maka dosen-dosen takut ke Masjid Salman. Bukan dicap radikalis. Itu namanya wasa'a fi kharabiha. Ulaika wong-wong itu, siapa itu? Bani Israel sampai sekarang ada. Maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin. Adalah orang-orang yang sebetulnya hanya orang-orang yang berani yang bisa melakukan masuk masjid itu. Ya, tidak mungkin orang yang takut bisa melakukan. Berarti Bani Israel berani merusak masjid, berani masuk masjid, berani mengobok-obok masjid. Itu berani. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adim. Maka mereka di dunia akan diberikan oleh Allah berupa khizyun, kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun adim. Di akhirat juga akan diberikan azab yang agung, yang gede. Kenapa diberi kehinaan? Karena yang dilakukan Bani Israel sudah menghina Nabi Muhammad. Yang dilakukan Bani Israel sudah menghina Allah. Yang dilakukan Bani Israel sudah menghina keimanan umat Islam. Maka dihinakan oleh Allah. Kenapa di akhirat diberikan azab yang besar? Karena menjadi puncak kejahatan. Itu orang pengen orang murtad itu puncak kejahatan. Walaupun kejahatan kemanusiaan paling bengis Fir'aun, tapi kejahatan paling besar itu adalah kejahatan orang ingin murtad dari keimanan. Ya. Walillahi al-masyriq wal maghrib. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Akhirnya orang-orang yang pada saat itu diobok-obok oleh Bani Israel karena kesulitan masuk masjid, itu diberi ultimatum oleh Allah. Kalau dalam suatu tertentu sulit mendapatkan masjid, maka jangan putus dalam rangka menegakkan sholat dan ingat Allah. Karena semua bumi Allah adalah tempat bersujud. Nah ini maksudnya. Walillahil masyriq. Bagi Allah lah mana itu timur, wal maghrib mana itu barat. Fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu berhadapan, itu adalah kamu menghadap Allah. Kalau memang masjid sedang darurat tidak bisa digunakan. Kenapa? Posisi kita lemah, sementara kita fa'fu wasfahu. Belum bisa ngadepi Bani Israel nih, sementara Bani Israel sudah menguasai DKM. Tuh. Kan sekarang DKM nih yang dikuasai Bani Israel nih. Itu sehingga ada masjid menjadi tempat futsal ya. Duit tempat futsal kan. Ini endi kan nih Pak Hali? Di luarnya itu mah. Oh. Di halamannya. Innallaha wasi'un alim. Karena Allah itu luas. Dimanapun kalian menjadikan masjid, itu bumi Allah. Alim, jangan tidak takut ketuaan Allah. Wih, kalau ini orang masjid orang ketuaan Allah kan. Allah Maha mengetahui. Nah ini kita akan bicara soal hasad yang yang terakhir ya, dari kedengkian Yahudi. Akhirnya mereka tidak punya cara lagi kecuali mengklaim bahwa di kalangan mereka punya anak Allah. Ya, umat Islam nggak punya. Tuh. Sehingga bagi zaman itu iya ya, bertegar amat ya nih Islam lah ke anak Allah ya. Karena kalau nggak punya anak Allah nggak punya agen. Nah ini serangan mereka ya. Kalau sekarang udah nggak populer ini, dulu mah populer. Wa qalu, mereka berkata, ittakhadallahu waladan. Allah terbukti telah memilih anak. Subhanahu, maha suci, mal bakal mungkin. Balahu ma fis samawati wal ard. Bahkan seluruh yang ada di bumi dan di langit itu milik Allah. Kalau memang seluruh yang di langit dan di bumi milik Allah, berarti semua dikuasai Allah. Kalau memang semua dikuasai Allah,
Allah butuh apa? Nggak butuh apa-apa. Ya. Kalau ada kita butuh anak, itu kalau ada anak berarti kita butuh keturunan. Allah mah nggak butuh. Kenapa? Allah pemilik mutlak. Lahu ma fis samawati wal ard. Allah itu pemilik mutlak. Apa yang di langit dan di bumi. Kita pemilik mutlak enggak? Contoh, saya punya anak, maka buah tidak jauh, jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Buah kan? Anak saya kemungkinan 1, 2 sampai 90% mewarisi saya. Seandainya saya Tuhan, maka anak saya bisa disembah juga. Wah, setidaknya adalah berapa persennya sifat Tuhan saya. Tuh. Berarti saya mutlak enggak? Enggak mutlak diwarisi anak saya. Tuh. Nah, Allah tuh mutlak, tidak ada yang mewarisi sifatnya. Kerajaan ada dinasti. Ya, tidak ada dinasti. Maka tidak ada yang bisa diganti dari kewajiban menyembah Allah. Kayak anak KBK. Ya. Tapi di kiai ada contoh. Sampai sekarang akeh sing ambung tangan kita. Karena tabarut ning abah bengen kok. Karena dianggap saya titisan. Gitu loh. Itu contoh ya. Ya ada mirip, tapi memang logika titisan itu ada. Nah, Allah itu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pemilik mutlak apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Yang ada di langit dan bumi apa? Di antaranya manusia. Nah, manusia tidak ada yang mewarisi gen Allah, sifat Allah, otoritas Allah, kedudukan Allah. Maka kalau ada kiai yang mewakili Allah, dia sudah murtad. Ya. Berarti kan menganggap Allah punya hubungan dengan dia. Gen itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ma fis samawati wa ma fil ard. Kullun lahu qanitun, sekabe tunduk. Sekabe tunduk. Karena Allah pemilik mutlak. Tidak ada anak Allah, sebab kalau ada anak Allah gati dipenginging kone. Apa nih sirani anu je nerima sembahan? Lah kan kita ini anak abah aja. Enggak bisa. Nantinya gaya kata Pak Nasrullah ada Tuhan dinasti, dinasti ketuhanan kan. Artinya klaim Yahudi batal, ya, batal. Kenapa batal? Karena Allah adalah badi'us samawati wal ard. Badi' bid'atun. Apa bid'atun? Menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Nabi ini orang dilakukan begini laki sekini anu. Allah itu membuat sesuatu yang dulunya nggak ada. Badi', ya, sama dengan bid'atun. Bid'atun mengada-ada sesuatu yang dulunya nggak ada di zaman Rasulullah. Badi', Allah mengadakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Tuh, langit sebelumnya nggak ada, bumi sebelumnya nggak ada, Adam sebelumnya nggak ada, Aisyah sebelumnya nggak ada. Kenapa harus mempersoalkan Nabi Isa nggak ada ayahnya? Itu loh ya. Itu masalah mereka itu ya. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah mau tinggal ngomong kun fayakun. Jadi Uzair tangi maning setelah 100 tahun mati. Jadi yang Isa lahir tanpa bapak, enggak usah mempersoalkan bahwa jangan-jangan ini anak Allah. Wa qala alladziina la ya'lamuna, orang-orang Quraisy ikut-ikutan ngomong laula yukallimunallah au tatina ayah. Lah kita mendorong di neighbor apa-apa, lan dorong diajak ngomong Allah. Ya. Jadi ikut-ikutan kayak umat Nabi Musa. Kadzalika qala alladziina min qablihim, wong bengen gemekonon selalu mau taat kalau sudah ketemu Allah. Itu namanya permintaan untuk membangkang. Tasyabahat qulubuhum, hati-hati mereka syubhat. Mereka itu Nasrani, Yahudi, Quraisy. Itu syubhat. Syubhat itu artinya lah kebedaan nih, mirip ya.
ya, serupa. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Allah telah menjelaskan berbagai ayat tentang mereka itu semua, liqaumin yuqinun, bagi kaum yang meyakini. Pada saat ayat ini turun, ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Ada yang kebawa ahli kitab, ada yang kebawa orang-orang Quraisy. Jadi ketika Bani Nadir dan Bani Quraidah kemudian menyatakan berbaiat dan bersyahadat kepada Rasulullah sambil membangun perjanjian keamanan, maka orang-orang Yahudi awal-awalnya memprovokasi, mau-maunya kamu berbaiat kepada Nabi Muhammad, dipaksa beriman, diprovokasi sampai titik akhir ternyata sulit. Ketika sulit itulah maka berbagi, Bani Nadir dikuasai Yahudi mana, Bani Quraidah dikuasai Yahudi mana, ditunggangilah. Nah, pola-pola ini kemungkinan akan terjadi pada kita, di mana di bagian pengurus organisasi kita ada dititipkan oleh jin Bani Israel dalam bentuk Bani Israel. Mungkin di organisasi yang digeluti Parohali atau Panas, tidak pernah kita tahu. Di DKM, di masyarakat kita disebar dan semuanya menyebar ya. Inna arsalnaka, Nabi Muhammad akhirnya sedih. Gak teman ngadepi Yahudi gini ya. Pada saat itu membingungkan lah. Karena memang Bani Israel ini laten dan memang berpengalaman panjang. Berpengalaman panjang rusak nabi-nabi. Nabi Muhammad kan nabi baru, belum punya pengalaman, baru berapa di Mekahnya itu? 13 tahun, sekitar baru 16 bulan mengadakan sholat pada saat itu. Berarti 13 tahun tambah 16 bulan. Ya masih kaget lah ngadepi Yahudi dan Bani Israel ini yang politiknya luar biasa lah. Nah ini sedih ya, merasa saya ini gagal amat yang ngadepi Bani Israel. Maka dikuatkan oleh Allah, inna. Penggunaan kata inna ini penting. Tidak mungkin Allah ujuk-ujuk menggunakan inna kecuali kalau bukan untuk mentakkidkan sesuatu, menguatkan sesuatu. Apa yang dikuatkan? Hati Nabi Muhammad, perasaan Nabi Muhammad, jiwa Nabi Muhammad yang pada saat itu sedikit banyak terpukul dengan gerakan-gerakan Yahudi dan Bani Israel di Madinah, yang mulai ketakutan ketika melihat Ansor dan Muhajirin itu kompak kuat. Maka kata Allah, inna, tenang, sesungguhnya kami, gitu loh. Aja khawatir sih, beneran kita ke. Nah, itu. Inna arsalnaka bil haqqi, mengutus kamu itu bukan dengan abal-abal, bil haqqi, dengan kebenaran. Jangan khawatir ngadepi Bani Israel, jangan takut ngadepi Bani Israel. Inna, sesungguhnya kami. Apa yang dengan kebenaran, bil haqqinya? Ada dua teori kenapa disebut bil haqqi. Pertama disebut bil haqqi itu berkaitan dengan kedudukannya sebagai nabi. Bahwa tenang Nabi Muhammad, kamu dijadikan nabi bil haqqi, dengan benar. Fungsinya apa? Basyir wa nadhir. Itu teori pertama. Teori kedua berkaitan bil haqqi juga menjadi berubah kalimatnya menjadi begini. Inna arsalnaka basyiron bil haqqi wa inna arsalnaka nadhiron bil haqqi. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus Muhammad basyiron, sebagai pemberi kabar gembira, bil haqqi, dengan benar, dengan kebenaran, bukan al-amani, dengan angan-angan, bukan dengan dusta. Semua yang diceritakan tentang surga, tentang pahala dari Allah itu benar. Wa nadhiron wa arsalna, dan kami mengutus engkau nadhiron, sebagai pemberi peringatan, bil haqqi, dengan benar. Jadi ada dua kemungkinan, dua-duanya bisa kita pakai, bahwa Allah itu mengutus Nabi Muhammad bil haqqi, dengan benar, baik dalam rangka memberi tafsir. Jangan khawatir, tidak seperti yang diprovokasi Bani Israel, bahwa yang masuk surga cuma Yahudi, bahwa yang masuk surga cuma Nasrani. Jangan khawatir,
semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Wa nadhiron, jangan percaya pada Bani Israel. Justru yang masuk neraka adalah yang tidak menyerahkan diri secara tulus kepada Allah. Wala tus'alu an ashabil jahim. Muhammad, jangan gelisah. Kalau Bani Israel itu membangkang, kamu tidak tus'al, tidak akan diminta tanggung jawab. Jadi Nabi Muhammad, ya Allah ya, kepikiran masih menganggap Bani Israel itu umat. Engkau primen ya, bukan ditagih tanggung jawab nih Allah di akhirat, gara-gara gagal menyelamatkan Bani Israel. Saking sayangnya Nabi Muhammad, Bani Israel baik dipikirkan, tapi oleh Allah dianggap berlebihan. Maka kata Allah, wala tus'alu an ashabil jahim. Cuekin mereka, jangan pedulikan, jangan pikirin, jangan paksa mereka mengerti tentang Al-Quran dan ajaran Islam. Karena kamu la tus'alu, tidak akan dimintai pertanggungjawaban an ashabil jahim, tentang penghuni neraka jahanam. Siapa? Maksudnya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Nah, besok kita memasuki walan tardo angkal Yahudu dan seterusnya. Ayat-ayat dari wamanansah itu adalah muqaddimah dari berbagai program Allah agar kita terjauh dari Bani Israel. Termasuk kiblat dipindah, puasa dibedakan, sholat dibedakan. Alhamdulillah kiblat sudah pindah, puasa sudah tidak sama, sholat tidak sama, tapi kita masih dijajah oleh Bani Israel. Jadi karena kita tidak belajar Quran. Nah, besok kita lanjutkan. Aku qouli hada wa astaghfiru innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.